Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam tak doakan banyak rezekinya, banyak uangnya. Hukum mengucap salam itu sunnah, berbeda dengan menjawab. Kalau mengucapnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Ikut salam sekali lagi ya. Saya ulangi biar jenengan tidak berdosa. Berarti kalau wajib jenengan tidak menjawab salam, dosa atau tidak? Dosa. Ada beberapa salam yang boleh tidak dijawab. Kapan itu? Salam yang keluar dari mulut laki-laki yang niat menggoda, boleh tidak menjawab. Atau salam, kalau misalkan saya salam ke jenengan, berarti jenengan hukumnya apa jawabnya? Wajib. Saya salam sekali lagi, yang jawab salam tak doakan bisa ziarah Makkah Madinah. Dari sana suara saya jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkapkan salamnya jadi yang ketiga. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Di sini sehari-hari di Cirebon pakai bahasa apa? Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kalau misalkan di Cirebon ini bilang apa, itu apa atau opo? Hah? Apo? Apo? Enggak, ini serius. Apo? Oh, iya ya. Berarti kalau siapa? Sapo. Sapo. Ya sudah. Ya. Berarti nanti saya ambil jalan tengah saja. Karena mungkin bahasa Jawa kita sama-sama bahasa Jawa, cuman berbeda. Mungkin Jawa Timur dan Jawa Barat ini sama-sama Jawa, cuman ada beberapa bahasa yang berbeda. Saya memilih pakai bahasa Indonesia, tapi nanti kalau misalkan ada bahasa Jawa yang jenengan tidak paham, tidak usah bingung, tinggal jenengan kasih ekspresi begini. Nah, biar saya nanti, jenengan kelihatan wajah saya enggak? Kelihatan jelas. Hah? Jelas. Oh, kelihatan. Oke. Salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh, binispuh,
para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalisari. Tak lupa yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat Bapak Kiai Haji Aksih, Al Ustadz Sunanto, Al Ustadz Kusbaini, lan sedaya tokoh masyarakat yang ikut serta hadir pada malam hari ini. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalisari, Bapak, biasa aja nggak usah emosi. Tak lupa Bapak Kepala Desa Kalibaru, Bapak Kuwu Handi Rianto, beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul apa ini? Oh, Ketua DKM Masjid Nurul Anwar, Desa Kalibaru, Bapak Haji Sofyan beserta seluruh pengurus. Tak lupa Ketua Pelaksana Hari Besar Islam, Bapak Lebe Firdiono. Tak lupa Lebe Bapak Lebe Firdiono, semoga tetap pinaringan sehat walafiat. Tak lupa segenap pemerintah desa Kalibaru, RT RW Karang Taruna Remaja Masjid dan seluruh jamaah yang sudah meluangkan tenaga, mengeluarkan effort. Ibu-ibu tahu effort? Effort itu usaha. Makanya anak-anak sekarang kalau bilang laki-laki sekarang nggak ada effort, itu aslinya nggak ada usaha. Berarti usaha itu apa, Bu? Effort. Apa, Bu? Effort. Effort. Apa, Bu? Effort itu usaha. Saya yakin jenengan ibu-ibu, kalau di sini bahasa jenengan apa? Kamu yang halus. Kalau yang kasar apa? Hah? Jiro? Hurufnya apa? S. Siro? Oh, kalau kamu zero. Kalau yang halus? Oh, sampean. Jadi kalau di Surabaya sampean itu agak kasar dikit. Ya biasa aja, biasanya untuk teman tapi lebih halus. Tapi untuk yang sopan biasanya jenengan. Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu dengar saya bilang jenengan, berarti maksudnya adalah sampean. Gitu nggih? Nanti saya usahakan pakai bahasa sampean biar jenengan lebih familiar, tapi nanti kalau misalkan ada keceplosannya, ya Allah, ini kayak lapangan anak-anak ya. Enggak apa-apa. Saya yakin jenengan kesini juga mengeluarkan effort, usaha. Dari mulai memilih kerudung, memilih baju yang dipakai, betul? Ada yang pakai bedak dari asar. Ada? Ibu-ibu tadi berangkat ke sini, nyampe sini jam berapa? Effort yang jenengan keluarkan semoga menjadi saksi di akhirat nanti, bahwa selama di dunia ibu-ibu melakukan kebaikan. Amin Allahumma. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajah, berkumpul bersama, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini insya Allah sehat semua, nggih? Sehat, alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Alhamdulillah. Rohani sehat? Sehat, alhamdulillah. Dompetnya? Sekarang yang dompetnya tidak sehat, semoga pulang pengajian dompetnya tebal isi duit.
Amin Allahumma. Tidak ada orang yang paling bahagia kecuali dirinya yang pandai bersyukur. Mau sebanyak apapun hartanya, mau setinggi apapun jabatannya, tapi kalau di hati tidak ada rasa syukur, tidak akan menemukan kebahagiaan. Ada orang uangnya tidak seberapa banyak, biasa-biasa, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan karena ada rasa syukur di dalam hatinya. Hati senang walaupun pret. Seringkali kita kurang rasa syukur. Berarti intinya bukan dipunya atau tidak punya uangnya. Intinya adalah di hati yang pintar bersyukur. Jangan lupa apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena saya lihat dari sini ini ada bapak-bapak, cuman mayoritas kan ibu-ibu. Biasanya perempuan itu rawan sekali kena penyakit. Penyakit apa itu? Ada penyakit yang tidak boleh dimiliki oleh perempuan. Penyakit apa? Ada 3. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Ono piro? Kalau di sini ono piro berapa? Ngomongnya apa? Ano piro? Ano piro? Ada berapa? Dicocokkan bahasanya. Ada berapa? Ano piro? Oh, berarti di sini tuh opo kobor. Oh, ternyata ada 3 penyakit yang rawan dimiliki oleh perempuan. Apa saja? Annanah, mannanah, hannanah. Apa, Bu? Apa itu annanah? Suka mengeluh, kurangnya rasa syukur, mengeluh terus. Kalau bahasa Jawa Timur sambat, ngersulo. Kalau bahasa Jawa Barat Cirebon apa? Hah? Gendel. Gendel. Apa sih kok gelendeng? Apa? Gelendeng. Betul, gelendeng. Sambat, mengeluh. Maksudnya bagaimana itu gelendeng? Gelendeng itu yang gelendeng mengeluh. Selalu tidak terima dengan keadaan. Dikasih panas, gelendeng. Hujan, gelendeng. Adem, gerah, nggak punya duit, utangnya akeh. Ada orang kayak gitu? Ada. Gelendeng terus. Setelah diselidiki dan diteliti, ternyata orang yang suka gelendeng itu biasanya ciri-cirinya kerudungnya warna coklat. Ya kalau nggak warna coklat biasanya kerudungnya warna hijau. Ya, kalau nggak warna hijau biasanya kerudungnya warna biru. Kalau nggak warna biru biasanya kerudungnya warna kuning. Enggak, hitam enggak. Hitam enggak. Kalau ada yang ikut pengajian kok pakai kerudung hitam, berarti dia cantik dan solihah. Ada ibu-ibu kerudung hitam, alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka jangan sampai hati pandai mengeluh, maka pandailah bersyukur. Sebagaimana kita tahu kalau pengen nikmatnya ditambah, la in syakartum la azidannakum, yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Yang kufur itu tidak bisa bersyukur. Kalau bahasa jenengan gelendeng, yang gelendeng Allah tidak akan berikan nikmat, naudzubillah, Allah akan mengirimkan azab, naudzubillahimin dzalik. Maka kita perbanyak rasa syukur, kita cari bahagia yang sesungguhnya, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya,
Atau belum kenal dengan saya? Sudah kenal apa belum? Oh, yang sudah kenal di mana? Oh, kenal di YouTube. TikTok. Yang belum kenal, perkenalkan, dalam Asmo nama saya Mbak Umi. Jangan salah paham dengan panggilan Umi. Umi itu nama asli saya. Banyak orang yang bilang, oh kecil-kecil kok dipanggil Umi. Ya Umi kan nama saya. Jadi nama saya itu Umi. Jangan beda, Umi dan Umi itu beda. Jangan panggil saya Umi. Jadi nama saya itu bukan Umi. Umi tok. Umi tok. Bukan, maksudnya itu nama saya itu Umi saja. Ya, Umi saja. Enggak, maksudnya jenengan bisa panggil saya Mbak Umi, Kak Umi, atau orang Cirebon kalau panggil Mbak apa? Mbak apa Mbak? Kakak perempuan. Mbok. Ya udah boleh panggil saya Mbok Umi. Nggih. Jadi saya dari Surabaya. Kalau biasa jenengan kalau belum pernah, jadi setiap saya pengajian itu ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya saya berharap grup sholawat bisa ngiringi saya sampai saya selesai. Makanya khusus sholawat niki khusyuk, khidmat, fokus, kita tinggalkan aktivitas dulu, tidak lama, 2-3 menit saja. Ini rencana pengajiannya sebentar atau lama? Lama. Saya ikut tradisi desa Kalisari, Kalibaru. Orang Kalibaru biasanya kalau pengajian kayak gini selesainya jam berapa? Kuat, ibu-ibu kuat. Alhamdulillah, saya yang dower. Ya sudah, khusus sholawat ini fokus, khusyuk, khidmat, sambil diangan-angan kepinginan apa yang paling jenengan kepingini di dunia. Saya tidak tanya kepinginan jenengan di akhirat. Kenapa? Karena sudah pasti yang hadir di sini pasti kepingin masuk surga. Tapi kalau kepinginan di dunia pasti beda-beda. Jenengan angan-angan apa kepinginan yang paling dipingini di dunia sambil fokus baca sholawat. Ngoten nggih Bu nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Rasulillah salat ilahi sallimil ummat minal afati wan niqmat wa min hammin wa min hummat bi ahlil bad
monggo. Rasulillah Semoga barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajahnya jenengan wajah-wajah wong sugih. Amin ya Allah. Wajah-wajah calon ahli surga. Amin ya Allah. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Ya amin. Pancen loh. Lah kenapa kok hahaha? Lah memangnya jenengan bukan calon jenazah, Bu? Oh, calon pasti. Ya calon jenazah. Tidak ada yang bisa lari dari mati. Ada yang tidak mati di sini? Enggak ada. Ada yang bisa lari dari mati? Tidak ada. Semuanya mati. Aish masyi tafa'in naka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ilingo awakmu bakale mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya mati. Kerudung coklat mati. Kodong biru mati. Kodong hijau mati. Kodong ireng keri-keri. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aish masyi'ta fa innaka mayyitun. Itulah kenapa pertemuan kita kali ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, pengajian akbar dan khitan masal. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa barokah. Amin Allahumma. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Maksudnya bagaimana? Jenengan mau cinta kepada siapapun silahkan. Sudah pasti jenengan bertemu di surga. Sudah pasti jenengan bertemu di akhirat. Maksudnya bagaimana? Contoh, misal ibu-ibu mengidolakan seseorang. Contoh ya, misal ibu-ibu jamaah kali baru ini ngefans dengan Syahrukan, maka besok di akhirat juga akan kumpul bersama Syahrukan. Contoh, adik-adik misalkan ngefans dengan Donald Bebek, maka besok di akhirat akan kumpul bersama Bebek. Kira-kira orang kali baru ini biasanya ngefansnya sama siapa? Sama Ning Umi. Hah? Umi Laila? Mbak Umi Laila? Ya besok di akhirat akan ketemu dengan Umi Laila. Tapi Umi Laila tempatnya nggak jelas. Entahkah di surga, entahkah di neraka. Ada yang ketika jenengan cintai, yang ketika jenengan senangi tanpa mampir ke neraka. Makanya jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Salah menjatuhkan cinta berujung kecewa. Maksudnya bagaimana? Misal ibu-ibu sukanya dengan manusia yang jenengan senangi ternyata masuk neraka, jenengan ya kumpul masuk neraka. Makanya jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Apa Bu? Ini paham Tora? Jangan sampai salah menjatuhkan. Ya Allah, ngene kok njaluk sampai dalu ora nyaut blas. Nyaut, jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Lalu cinta kepada siapa yang sudah pasti masuk surga? Cinta kepada Kanjeng Nabi. Kalau cintanya kepada Rasulullah sudah pasti masuk surga tanpa masuk neraka. Gak usah mampir-mampir, langsung surga. Tapi namanya cinta itu butuh pembuktian. Ibu-ibu bilang cinta tapi tidak ada buktinya, ya berarti tidak cinta. Ada laki-laki suka sama perempuan, bilangnya cinta I love you, tapi nggak dirabi-rabi, ya kecut. Apa bosone mriki rabi napa? Rabi pada baik. Rabi itu menikah. Sama kan. Hah? Kawin. Kalau di Jawa Timur kawin itu buat hewan. Tapi kan bahasa tetap berbeda. Berarti di sini bahasanya kawin. Kawin ya Rabi. Nikah.
Berarti cinta itu butuh pembuktian. Mboten saged, nggak bisa jenengan bilang cinta tanpa pembuktian. Tapi tenang Bu, tak lihat dari sini wajahnya jenengan insya Allah wajah-wajah ahli surga. Ya kalau jadi. Kira-kira jadi atau tidak? Jadi. Jadi ahli surga itu sudah kelihatan tanda-tandanya sejak masih di dunia. Jadi saya dari sini ya, saya dari atas melihat jenengan, ibu-ibu, ini sudah tahu mana yang surga, mana yang tidak. Oh ini surga, ini surga. Oh ini enggak. Sudah kelihatan. Dilihat dari mananya, ada tandanya. Ada berapa tandanya? Ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Ano piro? Apa tadi bahasanya di sini? Papat. Ada 4 tanda-tanda ahli surga. Kalau jenengan punya tanda-tanda ini, berarti jenengan ahli surga. Apa tanda-tandanya? 1. Wajhun malih. Apa itu? Wajahnya berseri-seri. Langsung pegang pipi. Wajah berseri-seri itu yang bagaimana? Apa yang putih? Bukan. Apa yang glowing? Bukan. Wajah berseri-seri itu yang bagaimana? Wajah berseri-seri itu yang ketika dipandang dia menyenangkan mata. Murah senyum. Apa? Kalau orang sini bilang murah senyum apa? Hah? Selesai. 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 Oh R. Selesai. Ya Allah. Ayo teman berselisih. Sereseh, murah senyum, ketemu dengan siapa saja wajahnya sereseh. Kenapa ini kok anu? Oh, jeneng, oh ibu-ibu sini nggak pernah lihat kayak gitu ya? Ya Allah, melas temen desa temen. Enak drone ya, dadah. Sudah ngantuk apa belum? Belum. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata ahli surga itu yang wajahnya sereseh. Ketemu dengan siapa saja dia tersenyum. Ketemu dengan tetangganya. Ketemu dengan teman. Siapa ngomong gila itu? Bukan, itu bukan gila, itu murah senyum. Loh, coba sekarang saya tanya, kira-kira ibu-ibu kalau sama orang gila, yang masuk surga duluan siapa? Ya orang gila. Kenapa? Murah senyum. Makanya kalau ada orang gila jangan diolok-olok, jangan diintimidasi. Bagaimana sikap kita kalau ada orang gila? Kita datangi, guyu bareng. Nah, biar sama-sama gilanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Maksudnya bagaimana? Tanpa memandang strata sosial, tanpa memandang kondisi seseorang. Rasulullah itu sebaik-baik contoh yang paling bisa memanusiakan manusia. Soal serese, soal murah senyum, Rasulullah paling ahli. Beliau itu senyum tanpa pilih-pilih. Kalau kita manusia kadang pilih-pilih. Kalau ketemu yang kaya baru senyum. Kalau ketemu yang tidak kaya nggak mau senyum. Ada? Kalau ketemu yang kaya baru nyapa. Kalau ketemu yang melarat nggak nyapa. Ada? Jangankan nyapa menyapa, punya hajat saja. Kalau yang punya hajat melarat nggak ada yang datang. Kalau yang punya hajat kaya datang semua. Ada? Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna hei, jangan bilang hitam. Gini, peraturannya begini ibu-ibu sekalian. Nanti kalau misalkan saya bilang kerudungnya warna apa, ibu-ibu jawab terserah warna apa saja, pokoknya jangan hitam. Ada orang itu pilih-pilih Bu. Kalau yang punya hajat kaya semuanya datang. Kalau yang punya hajat melarat gak ada yang datang. Ada? Jadi kalau ketemu yang kaya tiba-tiba murah senyum, ibu. Padahal Bu, perlu diketahui bahwa membedakan sikap kita kepada seseorang hanya karena strata sosial tidak akan membawa manfaat dalam diri kita. Do you understand? Yes. Paham nggak paham? Pokoknya muni? Yes. Pulang ditanya tetangga pengajian dapat apa? Astagfirullah.
Serius Pak Bu? Maksudnya bagaimana? Rasulullah itu manusia yang paling bisa memanusiakan manusia. Duh, berarti Rasulullah manusia. Rasulullah itu manusia sama seperti kita, tapi cuman berbeda. Sekarang ibu-ibu ikuti setelah saya. Muhammadun. Ayo, Muhammadun. Basyarun. Laisa kal basyari. Bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammad itu ibarat batu berlian yang kumpul dengan bebatuan. Jadi Rasulullah itu ibarat berlian yang kumpul dengan bebatuan. Kalau orang Jawa biasanya bilang begini, Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso. Kalau di sini menungso apa? Menusa. Kenapa menungsa? Kalau di Surabaya menungso. Kan ya sudah, sekarang saya ikut jenengan. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungsa, nanging ora kaya umume menungsa. Oh tinggal bunyi sawe ora gelem. Menungsa ayo, nanging ora kaya umume menungsa. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten. Tahu inten? Permata, berlian, kumpul karo gragal. Tahu gragal? Gragal itu watu cilik arane gragal. Watu cilik arane gragal. Watu cilik arane ya wes kerikil. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten. Yang kerikil itu sampean. Kanjeng Nabi itu intan. Sampean yang kerikil. Kodong coklat, kerikil. Kodong biru, kerikil. Kodong hijau, kerikil. Ya, gak kerungu aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah itu manusia yang paling bisa memanusiakan manusia tanpa memandang strata sosial. Seringkali kita pilih-pilih karena strata sosial. Padahal pangapunten Bu, orang yang punya hajat, walaupun dia tidak mampu, biasanya itu memampu-mampukan, menganak-nganakkan, apa ya, nggak punya itu loh, dipunya-punyakan. Apa bahasanya di sini apa? Dia nang-nang-nang. Dia nang-nang-nang. Di anak-anak-nang. Nggak ada itu loh, orang anak. Dia nang-nang-nang. Itulah pokoknya. Pusing aku. Nggak punya, dipunya-punyakan, tapi kita kadang-kadang nggak hadir. Itulah kenapa perlu yang namanya wajhun malih, wajahnya berseri-seri, tidak pilih-pilih bertemu dengan siapapun. Ngoten nggih Bu nggih? Ahli surga yang pertama ciri-cirinya wajhun malih. Yang kedua, lisanun fasih. Apa itu? Setiap yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Nyapa tetangga, monggo. Kalau di sini monggo apa? Mangga. Mangga. Anu kayak Sunda ya? Oh, perpaduan Sunda. Jawa, aduh pusing. Terus kalau misalkan buah mangga, bahasanya apa? Hah? Apa itu? Pelem. Nah. Berarti bisa saya nyapa jenengan. Pelem. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi lisanul fasih, setiap yang keluar dari mulut adalah kebaikan. Sering menyapa, mangga Bu, mangga teh, mangga.
Mangga. Terus yang ketiga apa? Qalbun naqi. Hatinya penuh dengan husnudon. Saya kemarin ikut pengajian Umi Laila, katanya ahli surga itu yang senang menyapa, senang tersenyum, ketemu dengan siapa saja nyapa. Saya sudah nyapa tetangga tapi nggak direken. Apa bahasanya di sini nggak direken apa? Nggak dianggap. Nggak diladeni, nggak dianggap. Pentingnya rasa husnudon di dalam hati. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan ibu-ibu nyapa misal ya, gini, terus orangnya nggak nyapa balik, ya kita husnudon saja. Ada loh Bu, orang itu memang kadang nggak fokus. Ada yang punya masalah mata. Ibu tahu Min? Tahu ya? Siapa tahu dia Min? Mbak, matanya Min? Iya, Mintul. Atau loh, tapi saya kan bukan cuman gini toh, saya kan menyapa pakai suara. Tapi dia nggak ngereken, dia nggak peduli saya. Husnudon saja. Mungkin dia budek, nggak kedengeran, berarti penuh dengan husnudon di dalam hati. Berdoa saja harus husnudon loh Bu. Ibu-ibu minta kepada Allah, kalau suudon tidak akan diijabah. Maksudnya bagaimana? Ketika ibu-ibu berdoa, lalu di dalam hati tidak ada rasa husnudon, suudon, maka Allah akan sesuai dengan prasangka jenengan. Ana iddadan ni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika ibu-ibu berdoa harus yakin. Jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Tapi saya dari dulu berdoa sampai sekarang belum diijabah oleh Allah. Saya minta kaya raya sampai sekarang belum dikasih oleh Allah. Apa Allah tidak bisa menjadikan saya kaya? Bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi kita semua tetap disuruh berusaha. Kita sempurnakan ikhtiar. Sama halnya seperti kepengen anak solih-solihah, ya harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Diberikan pendidikan yang bagus, mengaji yang bagus. Sama seperti pengen kaya. Maksudnya bagaimana? Kalau kepengen kaya, ya kerja. Kenapa kok disuruh bekerja? Disuruh usaha. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Do you understand? Oh, berarti orang sini tuh pintar bahasa Inggris semuanya ya? Oh, alhamdulillah, yes semua. Bahasa Inggrisnya pohon pisang apa? Wite gedang, wite gedang. Apa bahasa Inggrisnya? Debogan. Oh, bahasa Inggrisnya pohon pisang debogan. Gedebogan. Kalau bahasa Inggrisnya kelapa muda? Dukan. Oh, berarti harus penuh dengan husnudon, pikiran baik. Berdoa dengan pikiran baik kalau pengen doanya cepat diijabah oleh Allah. Saya yakin ibu-ibu semua pasti kepengen anak-anaknya solih-solihah, betul? Apa kalau misalkan kita punya anak solih-solihah, tidak diberikan pendidikan, tidak diajari, tidak dititipkan mengaji, kira-kira anak bisa jadi solih-solihah atau tidak? Tidak bisa. Tidak. Orang tua harus tetap ikhtiar. Kasih dia pendidikan yang bagus. Ada orang tua bilang, nak, sampean harus lebih pintar daripada bapak. Itu orang tua yang benar. Kalau dulu saya tidak bisa sekolah, anak saya harus sekolah. Kalau dulu saya nggak bisa makan enak, anak saya harus makan enak. Kalau dulu saya nggak bisa beli ini itu, anak saya harus beli ini itu. Itu orang tua yang baik. Apa ada orang tua yang nggak begitu? Ya ada. Nak, nggak usah sekolah ya nak ya. Bapakmu nggak sekolah urip. Ya monyet nggak sekolah ya urip. Itulah kenapa kita semua harus ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar. Biar apa? Biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Apa ikhtiarnya? Satu, memberikan pendidikan ilmu agama, pendidikan intelektual, dan membentuk lingkungan anak. Hati-hati ibu-ibu sekalian, anak-anak sekarang sudah sangat terpengaruh oleh HP. Kadang tidak bisa diajak komunikasi karena pagi, siang, malam yang dipegang HP. Kalau jenengan tidak percaya, mari kita buktikan. Adik-adik tahu lagu ini enggak? Kicau, kicau. Apa sih belum balas itu? Kalau ciiran Jawa gitu bisa nggak adik-adik? Tahu lah. Contoh.
sirah nganti kanggo sikil. Gak bisa. Kalau lagu ini, jangan tunggu lama-lama, aku. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu bisa lihat sendiri, ibu-ibu. Oh, tak carikan ini lagu yang adik-adik tahu. Tahu lagu ini enggak? Sunan Gresik Maulana. Hafal ya? Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang mau, Sunan Derajat, Paden Tosik, Sunan Kali, Sunan Muria Raden, Sunan Kudus, Sunan Gunung. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, berarti adik-adik bisa. Sekarang adik-adik semuanya mulutnya ditutup ya. Diam ya. Ayo ganti ibu-ibu. Ibu-ibu bareng-bareng ya. Yuk. Sunan Gresik. Itu apa? Sunan. Gak apal. Hafal? Oh ya, Sunan Ampel, Raden, Muhammad, Sunan. Udah nggak apa-apa, ya nggak usah dipaksa. Lah kalau nggak hafal gimana, berdosa? Nggak berdosa, nggak dosa, nggak hafal nggak apa-apa. Ya itu cuman lagu. Tapi rata-rata kita kan dulu sering belajar dari lagu. Mengenal silsilah Rasulullah saja dulu kita belajar dari lagu, nggih Bu nggih? Itu penting. Kenapa? Adibu auladakum ala thalathati hisal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Bu, sudah ngantuk? Sekali lagi. Adibu auladakum ala thalathati hisal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Ajarkanlah anakmu 3 hal. Apa saja? 1. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahlil bait, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Dulu kita belajar malah dari lagu. Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat lagunya gimana. Kalau di Jawa Timur biasanya lagunya begini. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ning Mekah dina Senin 12 Maulud tahun. Enggak apa-apa meskipun hafal gajah itu. Ingkang ramane asmane Sayyid ingkang ibune asmane Siti. Ingat Bu lagu itu? Saya nggak tahu di sini ada atau enggak. Dulu sampai waktu saya ujian di sekolah, itu kalau misalkan ada pertanyaan, siapa nama ayah Rasulullah, saya nyanyi dulu. Ingkang ramane asmane Sayyid Abdullah, oh Sayyid Abdullah. Ingkang ibune asmane Siti, oh Siti Aminah nama ibunya. Itu belajar dari lagu. Maka usahakan lagu yang dikonsumsi anak-anak lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang mengandung pelajaran, lagu-lagu yang bisa melatih otak, melatih kualitas otak. Ibu, tontonan yang ditonton oleh anak, Ibu, Bu, Ibu. Kalau di sini dipanggil jawabnya apa? Dalam, yuk, Ibu. Yang gak ikut bunyi dalam tak doakan sandalnya hilang. Ibu, 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 Ibu. Tontonan yang ditonton oleh anak itu biasanya terpengaruh oleh kedua orang tuanya juga. Maksudnya bagaimana? Anak itu cenderung akan menirukan contoh yang ada di rumahnya. Kalau ibu-ibu tidak percaya, saya sering pakai ilustrasi begini. Coba sekarang minta tolong tangannya diangkat. Sudah diangkat semua? Kanan, kanan.
Yang angkat tangan tak doakan bisa berangkat umroh. Amin ya. Sudah diangkat? Kelihatan tangan saya nggak Bu? Kelihatan. Ikuti tangan saya ya. Diputer pelan-pelan. Pelan, dirasakan pelan-pelan aja. Pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di... Taruh. Batuk. Saya ngomong apa? Janggut. Kenapa pegangnya batok? Kan saya bilang janggut, Bu. Kenapa pegangnya batok? Contohnya sih. Karena contohnya batuk. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Maka kalau ibu-ibu bilang saya sudah menasehati anak saya, kalau tidak diberi contoh tidak bisa, Bu. Jenengan saja tadi udah saya janggut, batuk. Kita cenderung lebih cepat menerima contoh. Ibu-ibu bilang ke anak, nak ngaji, nak jamaah nak. Tapi ibunya pagi siang malam yang dipegang. Kira-kira anaknya berangkat ngaji? Kira-kira anaknya berangkat jamaah di masjid? Tidak. Saya mau tanya, Masjid Nurul Anwar ini letaknya di mana? Itu. Di mana? Di mana? Di mana? Itu. Di sana. Sebelah ini. Oh, di depan. Biasanya jamaah di Masjid Nurul Anwar ini sepi apa rame? Oh, rame ya? Alhamdulillah. Biasanya yang jamaah di situ yang hadir juga segini ya? Wah, alhamdulillah. Berarti masjidnya sampai penuh ya? Penuh. Jamaah sampai di luar-luar. Nggak ada yang di dalam sama sekali. Salat itu. Seringkali masjid itu cuma rame pas waktu hari raya. Kalau di sini hari raya bahasanya apa? Rayo. Rio yo. Rayo. Hoyo. Rayo. 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 Coba saya tanya ibu-ibu sekalian, sholat hari raya itu hukumnya wajib atau sunnah? Sholat subuh itu hukumnya sunnah atau wajib? Jamaahnya banyak subuh apa rayo? Kenapa? Setahun sekali. Ya sudah, kalau gitu sekarang sholat subuhnya setahun sekali aja, biar jamaahnya rame. Seringkali malah rame rayo. Kenapa? Karena kerudungnya, bajunya, kalungnya, gelangnya, tapi utangnya ada apa banyak? Banyak. Itulah kenapa kita semua harus kasih contoh kepada adik-adik kita. Ya minimal lagu-lagunya yang baik, konsumsi tontonannya harus baik-baik gitu ya Bu ya. Jadi pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita juga makanan yang halal. Kalau makanannya haram, bahaya bisa mempengaruhi kualitas otak anak. Jadi kecerdasan itu ada 3. Apa saja? IQ, EQ, SQ. Apa saja Bu? IQ. IQ, kecerdasan intelektual. EQ, kecerdasan emosional. SQ, kecerdasan spiritual. 3 ini bisa terganggu kalau dia kemasukan barang haram. Ibu-ibu pernah tahu ada syair begini nggak? Apa gunane akeh bandane nanging orang datekke. Nggak tahu? Ya, kalau nggak tahu nanti gini aja. Nanti saya yang nyanyi, ibu-ibu yang bagian jawab belakangnya. Do you understand? Coba jawab belakangnya begini, contoh-contoh. Apa gunane akeh bandane nanging ora datekke tentrem uripe. Bisa? Coba sekali ya. Yang penting ikuti belakangnya. Nanti kalau setiap bait akhirnya ikuti belakangnya. Yo. Apa gunane akeh bandane nanging ora datekke tentrem uripe. Ini kayak anak sing lemes ya. Tak bagi dulu aja ya. Tak bagi dulu. Garisnya di sini, seret.
sana regu A, tengah regu, sana regu, itu ada garisnya ya. Ya, yuk regu A dulu. Biar saya tahu ini yang lemes yang mana. Regu A. Apa gunane akeh bandane nanging ora ndadekke tentram uripe. Regu A yang depan kompak, yang belakang lemes. Kayak banyak hutang, Bu. Coba kita lihat regu B. Regu B kan temennya disenggoli kabeh. Ayo, ayo. Ya nggak apa-apa, yang penting semangat. Kita lihat regu B. Apa gunane akeh bandane nanging ora ndadekke tentram uripe. Tepuk tangan untuk regu B. Jos gandos. Regu A lemes. Regu A regu akeh hutang. Regu B regu doyan mangan. Jangan tidak terima, dipikir saya nggak kelihatan. Dari tadi jenengan pas saya di sini, jenengan makan. Regu C, regu C. Jangan kira-kira regu C ini kayak regu A atau regu B. Ngapunten Bu. Regu C. Wajahnya regu C. Regu C. Apa gunane akeh bandane nanging ora ndadekke tentram uripe. Regu C penuh dengan emosi. Monggo semuanya. Paribasane bendinane lauhe mung sambal tahu lan tempe. Giliran tahu tempe banter. Maksudnya bagaimana? Apa gunanya? Apa gunane? Akeh bandane, banyak uangnya. Nanging ora ndadekke tentram uripe, tapi tidak tentram hatinya. Akeh bandane salah gunane nyengsarake marang awake dhewe. Lah ya awake dhewe nyengsarake marang awake dhewe. Itulah kenapa jangan sampai makanan yang masuk ke dalam tubuh makanan yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Oke, jadi adik-adik nanti ikut bunyi ya lagunya yang tadi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Bisa? Bisa. Engko tak pilih sing paling apik, sing paling anteng muni tak sangoni. Khusus adik-adik, bukan mbah-mbah. Ayo Mas. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktub, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Jogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-fatayaji Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone,
gue anterno. Ayo pada kowe eling. Gitu. Mas, bisa nggak nanti gini? Jadi nggak usah ayo pada dek dek deng dek dek nggak usah. Ayo pada bread langsung ngono. Bisa ora? So. Mungkin jawabnya gini Bu, ayo pada eling saklawase gitu nggih. Yang ikut bunyi eling saklawase tak doakan bisa berangkat haji. Amin. Yang gak ikut bunyi tak doakan nek ngising sikile nekuk. Jenengan itu kalau pas nyanyi ikut bunyi Bu, minimal pas sholawatannya ya Rasulullah salamun alaik gitu loh Bu, biar dapat sholawatannya. Tapi saya juga kepengen ikut sunan Gresik tapi nggak hafal, nggak apa-apa, pahalanya sama kok. Nah terus gimana kalau nggak hafal? Ya ikut. Yang penting nanti jenengan pas waktu ya Rasulullah salamun alaik bisa. Nanti ikut ayo pada eling saklawase gitu nggih. Coba sebelum saya ulangi coba angkat tangan begini. Sudah? Ikuti tangan saya, konsentrasi ya. Jangan terjadi yang kedua kalinya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Lah kanan kundi. Ono. Kanan ke sana, ayo bareng. Kanan. Agak tinggi Bu, biar saya kelihatan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Nanti gitu ya. Coba ayo. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan hop 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 hop. Bu, saya tadi bilang apa? Kanan, kiri. Aja muter sak karepe dhewe. Bareng. Angkat. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel falsafah malimane. Sunan Giri tembang dolanane. Sunan Bonang musisi gamelane. Sunan Derajat ngepali pitune. Sunan Kalijogo layangane. Sunan Muria ngemut tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung jati politike. Ayo pada hop 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 diam diam sik menang iso ayo pada berat lagi mandek balani mana iso apa ora iso balani mana Sunan Muria ngamu tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung jati politike. Ayo pada hop mandek. Ayo pada berat ngono lho. Gimana Bu? Ayo pada. Oh, melu kabeh. Gitu. Ayo pada berat. Awas dipisan mana keliru oleh piring. Nah, Sunan Muria ngamu tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung jati politike. Ayo pada bareng. Ya apa-apa wis, mari kita usah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, mungkin sedaya yang hadir di sini dapat barokah dari manfaat Maulid Nabi. Kalau misalkan jenengan pernah dengar ada orang bilang begini, "Aja guyu." Ada. Sudah ngantuk apa belum? Ada orang pernah bilang begini, kenapa sih kok ada Maulid Nabi? Dulu kan nggak ada. Kenapa sekarang ada?
Jadi Maulid Nabi itu bentuk senang, bentuk bahagia kita sebagai umat Rasulullah. Karena modal senang saja itu bisa masuk surga. Ibu, ibu, kalau jenengan ingat ada paman Rasulullah yang memerangi paling depan, namanya Abu Lahab. Namanya terabadikan di dalam Al-Quran. Saya sulana ronda talahab, wahai Abu Lahab, kamu dan istrimu neraka. Tapi setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Kenapa? Karena pernah senang, karena pernah bahagia atas kelahirannya Rasulullah. Abu Lahab saja dapat keringanan siksa, apalagi kita umatnya Rasulullah. Ini anaknya siapa sih? Apalagi kita yang sudah jelas-jelas umatnya Rasulullah. Ya Allah, Rabbil Alamin Muhammadur Rasulullah. Ya nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Ya lanjut aja. Namanya juga anak-anak. Jadi kalau di pengajian ada anak-anak, itu nggak apa-apa Bu. Kadang anak-anak itu kan tingkahnya ada saja. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang mendengarkan, ada yang nggak bisa mingkem. Mangap ya. Kamu yang pakai baju apa itu kotak-kotak ya? Ya kamu sini. Kamu yang itu kopiannya agak menceng-menceng itu tadi. Ini loh. Kene tak paringi sangu, sini lah kasih sangu. Nah itu yang ada kupluknya apa ya baju mau nggak? Boleh berdua sama temennya boleh. Kalau nggak mau jangan dipaksa, kalau mau silahkan. Sini. Tak kasih tahu mana yang nggak bisa mingkem. Sini ganteng. Sini anak ganteng. Loh mana temennya, satunya mana? Bisa gak apa-apa, sini ganteng. Topongnya keren bisa. Topongnya cung. Ya Allah kacung. Bentar. Ada mic lagi? Mencang. Cek. Ini volume coba ditambah yang ini. Yang ini. Cek. Yang ini. Cek. Yang ini. Hitam kabel. Yang ini, ya. Amit sayang pakai tangan kiri Amit ya, permisi. Oh, yang ini aja oke. Mati. Cek. Oke. Sini ganteng. Agak sini. Namanya siapa? Arsad. Nama panjangnya siapa, Sat? Arsad Azaki Kairil. Arsad pelan-pelan nak, pelan-pelan ya. Ayo, namanya siapa? Arsad Al-Zaki Kairil. Arsad Al-Zaki. Oh bagus namamu. Siapa yang ngasih nama? Mamaku. Mamamu. Mamamu ikut kesini kok enggak? Sini. Ini volume bisa ditambah mic saya. Ikut ke sini mamanya. Bapaknya ikut nggak bapak? Nggak. Kemana bapak? Di rumah. Di rumah. Ngapain? Perokok. Jujur banget ini. Rumahnya di mana ganteng? Di Blaksan. Hah? Blaksan. Plaksan itu dekat apa jauh? Oh dekat. Naik apa kamu ke sini sayang? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh sama mama. Sendiri. Oh sendiri. Masya Allah. Mau dikasih sangu apa enggak? Mau. Keren. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa ganteng? Tentara. Masya Allah. Makanya kok kopiai menceng. Ternyata cita-cita jadi tentara. Jadi Pak Ustadz menceng ya mbu. Oke. Siapa tadi? Arsa ya namanya. Tas saya tadi mana? Oh ya. Lady minta duit ke suami saya. Loh. Ini memang gaya kamu memang menceng begini kopiahnya ya. Memang gayanya. Kamu saudaranya berapa sih? Saudaranya berapa? Saudaranya kamu berapa sayang ganteng? 20. 20. Kok lucu ya? 20.
berapa? Kedua. Kedua. Berarti 18 adikmu itu umur berapa? Oh, paling dia itu nyambungnya saudara ini, ya ini saudara kandung. Ada berapa? Anaknya mama ada berapa anaknya mama? 3. Oh 3. Kenapa 20? Anaknya mama ada 3. Kamu anak kedua. Berarti punya adik sayang? Punya. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Ikut ke sini juga. Iya. Iya. Kakak. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Ikut ke sini. Iya. Iya. Ikut. Iya. Nggak bareng sama kamu. Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Kamu kenapa kok punya kakak, punya mama, tapi kesini berangkatnya sendiri? Oke. Aska ya? Siapa? Ya Allah. Arsa. Setiap kamu bisa menjawab pertanyaanku 1, tak kasih 100.000. Masya Allah. Kalau 2, 200. Kalau 3, 300. Seneng apa enggak Arsa? Senang. Iya Arsa. Seneng? Senang. Oke. Dengan syarat pertanyaannya harus dijawab sendiri, tidak boleh ada yang Ngasih tahu. mendudui. Mendudui ya. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kamu jawab sendiri, tak kasih sangu. Meskipun salah, tetap tak kasih pertanyaan nanti yang cocok sama kamu. Do you understand? Yes. Maju. Arsa. Pertanyaan pertama. Kamu tadi mendengarkan aku toh? Mendengarkan toh? Pertanyaan pertama. Ada 4 ciri-ciri ahli surga. Apakah saja itu? 1. Tenang. Nanti kalau nggak bisa tak ganti pertanyaannya. Ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri ahli surga. 1. Bisa nggak nak? Nggak bisa. Ya udah, tak ganti. Siapa nama ibunya Rasulullah? Fatimah. Kamu tahu lagu ini nggak? Abdullah, tahu nggak? Nama ayahnya Fatimah. Loh. Gimana sih? Dengerin ya. Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Hub. Siapa nama istrinya Rasulullah? Siapa nama ibunya Rasulullah? Aisyah. Saku mulai highlight. Dengerin lagi ya nak, fokus nak. Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdulmu. Siapa? Ibunya Rasulullah. Aminah. Tepuk tangan. Seneng apa enggak? Senang. Udah apa lagi? Udah. Udah apa lagi? Udah, wis nggak mau lagi, fix nggak mau lagi? Ya. Lagi nggak mau? Enggak. Rencana uangnya nanti dikasih ibu apa buat sendiri? Pas sendiri. Kenapa kok nggak dikasih mama? Kenapa sayangku? Enggak. Kenapa? Aku dibelanjain. Ya nggak apa-apa kan belanjain kamu. Tak kasih 100.000 lagi asalkan kamu mau bilang gini, pegang. Hadap sana. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Ya. Jangan lupa minum cap kaki 3. Ya larutannya mana? Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Pintar. Bisa jawab bisa nggak? Bahasa Jawa bisa? Gak bisa. Oh kamu nggak bisa bahasa Jawa? Kamu orang mana nak? Cirebon. Nggak bisa bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawanya 1 apa? Ici. Lu iku ngerti?
Sekarang ikuti aku. Aja lali. Nek bahasa sini jangan lupa apa? Aja kelalen. Ajak lalen, nginum, larutan, cap sikil telu. Ayo. Ajak lalen yo, 1 2 3. Ayo kelalen minum larutan cap kaki telu. Sikil. Sikil. Ajak lalen, nginum, larutan, cap sikil telu yo. Ajak lalen. Ayo kelalen minum cap kaki. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu anu ya, lagi kepikiran banyak hutang ya. Sudah, tak kasih 100.000 lagi buat kamu, 200.000 ya. Mana tadi tasnya mana? Oh ini. Tak kasih larutan cap sikil telu buat kamu, buat rumah. Buat mama ya. Semoga jadi anak soleh, cita-citanya tercapai dan semua keinginannya diijabah oleh Allah. Amin. Mana mic-nya? Terima kasih. Salim. Semoga jadi anak yang soleh dan semua keinginannya diijabah oleh Allah. Karena tidak mungkin Bu, orang tua itu menginginkan anaknya tidak soleh-solehah. Pasti semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya soleh-solehah. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak pengen anaknya soleh-solehah. Makanya dari kecil itu kan sudah ditanamkan ilmu agama. Habis dikasih sangu ya harus salim. Kan kalau salim itu harus datang ya Bu ya. Kan harus datang menemui saya mau salim kan gitu. Harusnya kan begitu. Makanya harus datang ke depan mata ya kan, kalau mau salim tuh datang ke depan mata. Nggak bisa kalau nggak datang ke depan mata, nggak bisa. Ya rek kok lucu ya. Semoga jadi anak soleh ya. Adik sayang, uangnya itu halal digunakan untuk apa saja kecuali untuk top up game. Iya. Berarti boleh digunakan untuk apa saja, makan atau beli baju atau beli apa saja boleh. Oke? Tas dulu. Jos gandos. Ibu-ibu, perlu diketahui bahwa acara seperti ini itu biasanya dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Hati-hati barang bawaan, coba dicek dulu HP-nya masih ada atau tidak. Kalau masih ada, tolong jenengan nyalakan flashnya seperti ini. Kalau nggak tahu flash, ibu coba cari tulisan center. Center mana ya? Center. Jenengan nyalakan begini nggih? Monggo. Yang nyalakan flash semoga rezekinya banyak. Amin ya Allah. Yang tidak bawa HP pakai tangan saja boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah barang.
kasih karena tidak tepuk tangan. Terima kasih ya. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap. Sikil telu. Kalau tetap walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini bisa kumpul bareng di lapangan bola Pusaka Desa Kalibaru, Kecamatan Tangatani, Kabupaten Cirebon. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واحتز العرش وضرب واستبشار وازداد الكرسي وحيبته ووقارا الله عليه وعدت الملائكة تهليلا وتمجيدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر من فقره وفضله إلى نهاية التمام حمله ولما اشتد بحقك مثل رب الخلق ودعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام
بلساني وجب الشكر فدعا لله صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. MC juga silakan. MC yang Doa dulu. تعالى بصحبة رسول الله إمام حمدا شاكر حمدا نعم حمدا يوفي نعمه كثير مزيدا آمين يا رب. ربنا ورحمة الله بالجواب والكلمات بالسبحانك ورسول على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والفاتح آمين لما يا سبق رب. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المجاهد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وتبارك ونصبر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورغبة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة قبل الموت ورحمة بعد الموت ونجاة من الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا صل الله على سيدنا محمد نبينا عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara kita 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka kami merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kantong badan kita tetap setia mempertahankan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita ikuti bersama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bertempat di lapangan bola Pusaka, Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.